wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami, Dea Amalia, Vina Yuliana, Tiara Wuri Handayani, dan Yunia Vina Pitaloka akan memberikan penjelasan seputar ASI dan memberikan beberapa tips tetap aman menyusui di masa pandemi COVID-19. Nah, langsung saja yuk kita simak. ASI itu apa sih? ASI merupakan air susu ibu. Nah, ASI ini sebagai nutrisi pada bayi selama 6 bulan kehidupan pertamanya. Lalu apa saja sih manfaat ASI bagi bayi? Nah, ada pun beberapa manfaat ASI bagi bayi. Yang pertama, dapat mencegah alergi pada bayi. Lalu yang kedua, dapat mencegah infeksi telinga dan paru-paru pada bayi. Lalu yang ketiga, dapat mencegah bayi obesitas. Lalu yang keempat, dapat mencegah kematian bayi mendadak. Lalu yang kelima, kenaikan berat badan bayi yang lebih sehat. Dan yang keenam, masih banyak lagi hasil jangka panjang lainnya. Nah, selain manfaat bagi bayi, ada juga loh manfaatnya bagi ibu. Adapun manfaatnya yang pertama, dapat mengurangi perdarahan pada rahim. Lalu yang kedua, dapat mengurangi resiko kanker payudara. Lalu yang ketiga, dapat mengurangi resiko kanker rahim. Lalu yang keempat, dapat mencegah osteoporosis. Lalu yang kelima, dapat membakar kalori. Lalu yang keenam, dapat mengurangi radang sendi. Lalu yang ketujuh, mencegah diabetes tipe 2. Dan yang kedelapan, dapat mencegah penyakit jantung. Nah, menyusui juga dapat menjalin ikatan kontak kulit pertama yang dimulai sejak beberapa menit setelah kelahiran. Untuk memahami menyusui, mari kita mulai dari payudara itu sendiri. Jaringan payudara berkembang selama masa pubertas dan terdiri dari jaringan adiposa atau lemak serta jaringan kelenjar yang membuat susu dan saluran lactiferus yang berfungsi sebagai saluran yang memandu susu ke puting. Memperbesar jaringan kelenjar ada alveolus yang merupakan kelenjar keringat yang dimodifikasi yang terdiri dari sel-sel alveolar yang benar-benar membuat ASI. Nah, di sekitar alveolus terdapat sel-sel mioepitel khusus yang menekan dan mendorong susu keluar dari alveolus, menuruni ductus lactiferus, dan keluar dari salah satu pori-pori pada puting susu, dan pada saat itu ASI memasuki mulut bayi. Nah, selanjutnya ada areola. Areola merupakan area melingkar di bagian tengah payudara yang berwarna lebih gelap dan mengelilingi puting susu. Areola memiliki kelenjar yang disebut dengan kelenjar Montgomery yang berfungsi untuk melumasi kulit payudara serta melindungi puting dan kulit dari lecet saat menyusui. Lalu selanjutnya ada puting. Puting berbentuk bulat dan menonjol di bagian tengah areola. Setiap puting memiliki saraf dan terhubung dengan 9 saluran untuk mengeluarkan susu. Lalu, selanjutnya ada lobus. Payudara wanita normalnya memiliki 15-20 lobus. Lobus payudara ini akan terbagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil yang disebut lobulus. Nah, lobulus, pada setiap lobus terdapat lobulus-lobulus atau kelenjar payudara. Lobulus-lobulus inilah yang berperan penting dalam menghasilkan ASI pada saat menyusui. Selanjutnya ada ductus. ASI yang diproduksi oleh lobus dan lobulus akan dibawa melalui saluran ASI yang disebut ductus. Dengan adanya saluran ini, ASI dapat dikeluarkan melalui puting. Nah, adapun hormon selama kehamilan. Selama kehamilan, plasenta melepaskan laktogen dan progesteron plasenta manusia. Dan kelenjar hipofisis anterior melepaskan prolaktin
Ketiga hormon ini merangsang pertumbuhan lebih banyak jaringan kelenjar dan mempersiapkan sel-sel alveolus untuk memproduksi susu. Selama kehamilan, laktogen plasenta manusia, progesteron, dan prolaktin mempersiapkan payudara untuk memproduksi ASI. Setelah lahir, ketika progesteron hilang, prolaktin dan oksitosin dikombinasikan dengan refleks menghisap, membentuk dan melanjutkan produksi ASI. Proses menyusui bagaimanapun meningkatkan aliran susu dan gumpalan lemak itu masuk ke saluran laktiferus, menyebabkan kandungan lemak susu terus meningkat saat sesi menyusui berlanjut. ASI juga mengandung laktosa, vitamin, mikronutrien, dan berbagai protein seperti kasein dan antibodi ibu. Yang paling penting mengandung IgA sekretori yang melengkapi sistem kekebalan gastrointestinal bayi. Sekarang, pengeluaran susu adalah refleks terkondisi dan biasanya dimulai dengan bayi menempel dan menghisap payudara. Nah, prolaktin merangsang produksi susu sel alveolar dan oksitosin merangsang sel mioepitel untuk berkontraksi yang mendorong susu ke dalam saluran. Proses yang disebut pengeluaran susu. Nah, pelekatan yang baik adalah mulut bayi terbuka lebar, menutupi areola dengan bibir terjulur keluar, puting menempel di langit-langit mulut, dan lidah bayi menempel di bagian bawah areola. Karena pelekatan yang baik dapat membuat perbedaan besar dalam hal keberhasilan menyusui. Penting untuk mencoba posisi yang berbeda bagi ibu dan bayi untuk menemukan posisi yang membantu bayi pelekatan dengan baik. Mekanoreseptor di puting merasakan rangsangan ini dan mengirim sinyal melalui saraf interkostal ke ganglion akar dorsal. Kemudian melalui sumsum tulang belakang ke hipotalamus. Nah, ketika hipotalamus mendapatkan sinyal itu, dua hal yang dapat terjadi. Yang pertama, hipotalamus memblokir neuron penghambat prolaktin untuk melepaskan dopamin yang memungkinkan sel-sel laktotrofik di hipofisis anterior membuat prolaktin. Nah, lalu yang kedua, hipotalamus merangsang sekelompok sel paraventrikular hipotalamus untuk menghasilkan oksitosin, yang kemudian dikirim ke bawah tangkai hipofisis ke hipofisis posterior, tempat oksitosin disekresikan. Menariknya, terkadang saat bayi menangis, suara tersebut memicu sinyal di otak ibu dan dikirim ke hipotalamus untuk memulai refleks let down juga. Setelah melahirkan, ibu dapat memproduksi lebih banyak susu dan pada minggu pertama, perut bayi mulai meregang dan berubah dari ukuran blueberry menjadi kenari. Minggu-minggu awal ini sangat penting bagi ibu dan bayi. Selama beberapa minggu pertama, bayi baru lahir menyusu setiap 1-2 jam dan maksimal setiap 3 jam selama sekitar 8-12 kali menyusui sehari. Nah, lalu adapun kontraindikasi ibu menyusui. Yang pertama, penggunaan obat-obatan tertentu dan obat-obatan terlarang seperti kokain, heroin, dan ganja. Lalu yang kedua ada alkohol. Yang ketiga ada kafein dosis tinggi. Nah, bagaimana nih jika ibu menyusui terkonfirmasi positif COVID-19? Jangan panik ya ibu-ibu sekalian. Di sini ada beberapa tips untuk mengatasi hal tersebut. Nah, pada ibu dengan terkonfirmasi positif COVID-19, bayi termasuk kriteria kontak erat beresiko tinggi sehingga dilakukan pemeriksaan swab hari ke-7 dan ke-14. Jika hasil bayi negatif atau menunggu hasil tes, bayi dapat mengikuti prosedur isolasi sampai ibu dinyatakan sembuh. ASI tetap diberikan dalam bentuk ASI perah dan ibu harus menggunakan masker saat memerahnya
Lalu diperhatikan juga dalam menjaga kebersihan tangan, wadah dan pompa ASI juga harus diperhatikan, serta ASI perah diberikan oleh pengasuh yang sehat dengan cara yang benar. Dengan situasi ibu positif COVID-19, maka dilakukan isolasi 14 hari. Bayi mendapatkan ASI perah dan dianjurkan mendapatkan pendampingan oleh konselor laktasi di RS rujukan. Setelah ibu dinyatakan sembuh, ibu dapat tinggal bersama bayi dengan tetap menerapkan protokol pencegahan COVID-19, sehingga bayi bisa langsung menyusu pada ibu. Nah, ada beberapa tips aman nih menyusui selama pandemi COVID-19. Nah, yang pertama, cuci tangan sebelum menyusui bayi. Mencuci tangan akan mengurangi resiko menempelnya virus di tangan. Karena itu, para ibu harus mencuci tangan dengan hati-hati sebelum menyentuh bayi atau ketika memegang botol susu bayi dan barang-barang bayi lainnya. Nah, lalu yang kedua, memakai masker. Pakailah masker meski sedang di dalam ruangan rumah, apalagi saat hendak menyusui bayi. Meski Anda tidak memiliki gejala COVID-19, sebaiknya tetap memakai masker saat menyusui. Selain itu, juga perlu menggunakan masker saat menggendong, mengganti pakaian, atau berbicara dengan bayi. Hal ini mungkin terkesan tidak nyaman, tetapi dengan memakai masker dapat membantu mencegah infeksi penularan COVID-19. Lalu yang ketiga, menggunakan disinfektan. Bersihkan apapun yang telah disentuh dengan disinfektan atau pembersih berbasis alkohol, termasuk meja, lemari pakaian, botol susu bayi, atau barang apapun yang Anda sentuh. Selain itu, juga perlu membersihkan permukaan sebelum menyentuh sesuatu yang mungkin terkena droplet. Bersihkan dengan hati-hati semua benda di sekitar bayi Anda, karena virus COVID-19 dapat bertahan dari 48 hingga 72 jam. Lalu selanjutnya ada pompa ASI. Pompa ASI dapat menjadi alternatif untuk menghindari penularan virus COVID-19 pada bayi. Namun, jangan lupa mencuci tangan dan membersihkan area payudara sebelum menggunakan pompa ASI. Nah, pastikan juga botolnya benar-benar steril dengan memasukkannya ke dalam air mendidih. Nah, lalu yang terakhir, menyiapkan susu formula bayi. Ibu bisa menyiapkan susu formula untuk berjaga-jaga ketika terjangkit COVID-19. Siapkan botol yang steril dan pastikan susu formula yang cocok dengan bayi Anda. Demikian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.